Oke, Mystery Seekers, kalau kalian sadar ada perbedaan sedikit sama stage kita malam hari ini, benar banget, capeknya masih. Jadi tadi kita itu ada di tengah jalan, di tengah-tengah hutan, yang ternyata hujan. Ya, mungkin kamera masih bisa ngelihat gimana titik-titiknya. Jadi kita pindahin ke tempat yang ada atapnya. Untung ada tempat ini ya, Nyai ya. Iya. Tapi Danu masih di lokasi yang sama, sendirian di salah satu, ini seperti apa sih? Aula ya? Pendopo ya. Aula pendopo yang udah terbengkalai cukup lama di tengah-tengah hutan. Jadi segitu stage mencekamnya Danu, dan dia di sana tanpa kehadiran atau tanpa siapapun yang ada di sana. Dia benar-benar sendirian, nggak ada tim sama sekali. Mystery Seekers, sesi awal pengungkapan sosok Pocong Mumun kami lakukan dengan langsung menggelar sesi Moment of Silence. Kali ini Danu M. Priyogo, Indigos investigator kami yang menjalankan sesi seorang diri di bangunan aula horor terbengkalai di tengah hutan Buperta, dipantau 2 kamera CCTV dan berlokasi tepat di salah satu titik spot favorit kemunculan Mumun. Sementara itu, Eric Pierre, Kanjeng Ratu Aura dan Dika Ensa memantau sesi MOS ini dengan seksama. Halo Mystery Seeker, bersama saya Hardanu Mogo. Saat ini kita sedang melakukan challenge MOS, ya. Challenge MOS sendirian di sini. Saya sendiri hanya ditemani dengan 2 kamera. Tidak ada kru, kamera depan dan juga kamera belakang. Oke, Nyai, sekarang ini sama-sama kita lihat gimana Danu di sana seorang diri. Tapi dari mata awam ini aja saya ngelihat nggak enak aja kayaknya ngelihat di belakang dari Danu. Sebenarnya ada apa sih di sana, Nyai? Jadi kalau dari kondisi fisik bangunannya, di belakang pendopo ini adalah hutan, ya, masih Mas Erik di hutan. Yang memang ada lagi pohon beringin yang luar biasa tua dan besar di dekat situ juga. Jadi di sini ini, kenapa tadi Mas Erik bilang aura di sisi kanan belakang Mas Danu ini berbeda? Karena memang tadi ada perempuan yang suaranya masuk di alat spirit detector. Jadi dia berusaha ikut terus untuk bisa komunikasi. Cuman harus diwaspadai karena dia ini menipu juga. Jadi cerita aslinya tuh bukan temuannya. Tadi Nyai bilang coba kamu jujur aja, karena kayak dia tuh memberikan ejekan ya lewat ceritanya tadi. Bu, tolong saya Bu, itu bukan ungkapan tangisan, tapi lebih mengejek dan lebih kayak meremehkan gitu. Jadi makanya kalau tadi saya Nyai tantang yang laki-laki ini mau Nyai pindahkan atau mau Nyai bawa. Jadi dia agak sebenarnya itu laki-laki. Dia memanipulasi keadaannya ya. Betul, makanya dia bilang kamu harusnya jujur. Gitu. Memang kondisi dia pun kakinya tuh terikat. Tapi dia bilang kakinya sakit. Kakinya tidak bisa. Kayak gitu. Itu tipuannya jin. Ya, barusan alat ya Mas. Kepada kalian semua yang ada di sini, kedatangan saya kemari hanya untuk berkomunikasi dengan kalian. Jadi suara perempuan tadi itu, makanya dia yang pertama masuk adalah suara aslinya. Sebelum kita mulai dia suara aslinya masuk. Ada suara laki-laki tadi kayak sepotong kayak gitu ya, tersilang ya. Jadi dia tuh tadi mengejek, Bu, tolong saya Bu. Kalimat itu bukan ungkapan minta tolong, tapi meremehkan. Bisa nggak sih kamu
lihat saya aslinya seperti apa. Oke, ngerti. Kayak tadinya tanya, kalau mau dipindahkan, berarti Nyai akan pindahkan dia ke lokasi rumah yang berbeda dari lokasi Buperta. Kalau Nyai bawa, berarti Nyai kurung. Jadi pilihannya tadi dia nggak bisa jawab. Nggak mau jawab dia, makanya dia langsung hilang gitu aja. Ya. Agak gengsi juga. Jin itu sosok yang punya emosi juga, sombong, kemudian manipulatif juga, kadang setia juga. Iya, banyak banget ya. Iya. Udah gitu kalau kita lihat nih. Dan Danu kalau kita lihat ekor matanya tuh dia kayak lebih was-was ke sebelah kanan dia ya. Iya, terus. Karena sosoknya di sini. Oke. Yang mengaku perempuan itu. Ekor matanya Danu itu ke kanan dia terus soalnya, ke belakang dia gitu. Iya mas ya, ada. Iya ada nih. Mata di sini. Ini dia udah mulai gelisah. Tadi dia minta waktu untuk ngecek karena ada anak kecil berlarian. Anak kecil, di sekitar dia. Oke. Sosoknya ini nggak punya rambut, tapi jenisnya bukan tuyul. Jadi bukan tuyul liar atau tuyul Anak kecil yang memang aja. botak gitu. Memang botak, betul. Benar-benar anak kecil gempal yang botak. Nah, mereka itu kalau di ini lagi di lebih lanjut apa nih, korban kah atau ini apa? sih jin, murni jin. Itu murni jin. Jin. Asli Tapi penghuni sini. asli penghuni sini. Tadi ada wajahnya, Iya. sudah Iya, menampakkan sini. diri, Iya. ya, sudah menampakkan diri wajah tulisan. Jadi Mas Erik dan Mas Ika, anak kecil ini, ya, itu adalah makhluk yang memang ini lokasi bukan tempat buang jin atau apa. Memang sudah lama mereka tinggal di sini. Oke. Danu, monitor Danu di sana, oke? Sorry Tin, gue harus. Oke, boleh dilanjut. Ini kita nggak bisa lihat di monitornya, tapi kira-kira di sana Danu gimana ya? Yang pasti suasana di aulanya itu meriah sekali, gitu. Meriahnya itu karena kedatangan banyak. Memang Nyai sengaja himpun di sana supaya bisa banyak yang tertangkap sama kamera, gitu. Jadi Mas Danu pun tadi sebenarnya dia lebih intens ke sebelahnya itu karena anak kecilnya itu juga lumayan memancing dia ya. Berjalan tuh bisa menimbulkan suara ranting. Mungkin nanti kalau sudah diambil rekaman di sana itu suara ranting daun-daun, makanya dia cek. Takutnya kan itu hewan ya. Iya. Lebih takut hewan sebenarnya. Gitu. Jadi si sosok yang kakinya terikat ini adalah sosok laki-laki. Dia lumayan sangat terganggu sama kehadiran Nyai. Makanya tadi karena Nyai bilang tadi ini aja, karena tadi cek dari phone ini aja, dia langsung tersinggung. Gitu, dia pikir mungkin bisa mengelabui betul. Suara. Iya. Gitu, tapi ternyata masih ketahuan juga. Iya, karena Nyai juga tadi konsisten bahwa kamu jangan bohong gitu loh, ungkapkan sesuatu yang jujur gitu. Iya. Dia tuh tadi berusaha menahan tawanya sebenarnya. Gitu. Jadi pada saat dia mengeluarkan suara perempuan, memanipulasi kita, itu dia mau tertawa. Misalkan kan kita ini bodoh sekali. Ngerti. Malah saya baru ngerti nih, baru tahu gitu ada pocong mumun. Yaitu seperti yang awal dari saya ceritakan itu, bahwa dia itu manusia biasa, manusia muslimah, dia taat beragama, taat sholat. Nah, pada saat itu dia menghilang, tapi dalam artian kalau masalah pocong, saya belum dapat cerita dari orang-orang dulu. Ya kalau saya rasa begini,
Dulu ini kan hutan, semuanya pohon karet. Mungkin saja ada pembunuhan, ada pemerkosaan, ada segala macam, mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Itu yang menyebabkan mungkin timbulnya hantu pocong itu. Mungkin. Aku mulai merasakan kedatangan jadi begini, saya bilang kalau dia itu sosok ibu ya, sosok ibu yang lemah lembut, dalam artian itu kalau sudah lemah lembut ya pasti kan nggak menyeramkan kan, nggak menakutkan, dalam artian seperti itu. Jadi dalam artian dia itu kadang-kadang juga bertipe seperti anak sekolah. Misalnya nih ada kemah perkemahan, terus baju yang dia gunakan sama dengan yang digunakan oleh anak sekolah itu. Tapi kalau untuk tanda-tanda, benar, itu kadang-kadang menimbulkan bunga wangi. Wanginya bunga cempaka. Oke Danu, kita udah kembali dapat lagi gambar Danu di sana. Silakan dilanjut. Baru agak menang ngeliat kayak gini. Maksudnya jarak dari sini ke sana itu lumayan loh nih. Kalau kita, maksudnya kalau kenapa-napa ya untungnya enggak. Tapi kalau kenapa-napa sama Danu tadi, untuk lari ke sana dalam keadaan hujan seperti ini itu udah lumayan lama dan bahaya juga kondisi jalannya. Oke, pada tahun 1970-an, daerah ini masih dipenuhi dengan pohon karet, ya teman-teman. Masih dipenuhi dengan pohon karet, di mana banyak orang, ya, otomatis di situ ada warga yang bekerja sebagai penyadap karet. Nah, warga-warga penyadap karet itu, yang bekerja sebagai penyadap karet itu, sering sekali menemukan orang-orang, ya terutama laki-laki, yang ketahuan memeluk pohon karet. Jadi tewasnya itu dengan cara memeluk pohon karet. Ada yang memegang batu, ada yang memegang pohon karet, seperti itu. Menurut pengakuan dari warga setempat, jadi memang sosok wanita ini sangat cantik, gitu kan? Sangat cantik, dan siapa aja, terutama laki-laki ya, laki-laki ketika melihat sosok perempuan cantik, pasti dirinya akan terikat, pasti dirinya kayak akan, wah siapa nih cantik banget gitu kan, mau dibawa kemana-mana pun mau aja, siapapun itu, saya yakin. Si cowok ini ketika diajak oleh Ibu Mumun ini, sosok Ibu Mumun yang merupakan wanita cantik ini, itu dia merasa seperti berjalan di kota-kota besar. Jadi ada gedung-gedung besar, ada gedung tinggi, rasanya seperti itu. Padahal aslinya adalah perkebunan karet, di mana jalannya saja itu hanya berupa tanah, jalan berlapis tanah. Jadi belum ada aspal pada tahun 1970. Tapi sosok laki-laki yang diajak itu merasanya seperti itu, merasa dia dibawa ke kota yang megah oleh sosok perempuan ini. Tapi padahal aslinya itu kiri kanan pohon karet. Pohon karet, jalanan juga masih belum bisa dikatakan layak. Karena Buperta ini kan luas banget ya, Mas Erik. Dan lokasi yang dipakai malam ini tuh memang lokasi yang jarang dilewati orang. Itu orang bahkan nggak tahu lokasi ini, gitu ya. Jadi adanya tim kabar misteri di sini karena memang banyak orang nggak tahu. Orang yang biasa ke Buperta pun untuk olahraga atau untuk camping nggak pernah tahu ada lokasi ini.
Sama Nyai, karena ya tempat tinggal saya juga nggak jauh dari lokasi ini sebenarnya. Saya baru tahu ya. Tapi untuk tahu bahwa di dalam Buperta ada tempat yang seperti ini, Yang benar-benar hutan ya. baru malam ini. Karena biasanya kita kalau ngomongin Buperta ya kita lewat depan itu ada danau, Iya. ada beberapa tempat makan juga di Tanah depan, lapang yang tanah luas, lapang. yang rapi. Udah gitu. Ya. Jadi ya mungkin kalau orang yang lewat nggak akan berpikiran serem tempatnya, tapi kalau kita ke dalam, kita lewatin hutan tadi masuk ke sini itu ya ini dia. Kadang-kadang tuh kayak ada yang jalan di sini gitu loh. Ini tuh ada perempuan yang kepalanya di bawah dengan rambut menjuntai, terus ada aura warna biru, matanya merah, gitu. Jadi rambutnya menjuntai, dia kayak menggelantung gitu. Oke. Di bagian sini. Kayak ada asap-asap gitu ya di setiap itunya ya, Iya. setiap ruang itu. Dan untuk yang anak-anak kecil tadi nih Nyai, masih ada di situ mereka? Masih ada. Oh, masih? Anak kecil ini yang nyala satu ya, tubuhnya agak gempal gitu. Sekilas mungkin orang kalau yang baru-baru lihat akan bilang itu tuyul, atau tuyul liar, atau tuyul yang sudah tidak punya majikan lagi. Tapi sebenarnya dia jin anak-anak aja. Memang masih anak-anak pula. Kalau tuyul perbedaannya walaupun tubuhnya kecil, wajahnya tua. Ya? Nah, ini benar-benar Memang sosok anak-anak anak-anak iya. Di sini tuh selalu muncul wajah. Mas Danu sudah mulai merasakan ada sosok perempuan yang rambutnya panjang tadi ini. Kalau dia fokus ke lantai atasnya, di atap ini ada. Mudah-mudahan nanti Mas Erik bisa mendapatkan fotonya ya. Oh, Dika Oh ya, Mas Dika nih, mohon maaf nih. Mas Dika sebelah kanan. Nggak apa. Jadi Mas Dika bisa dapat fotonya. Jadi anak kecil ini, perempuan, ya kakinya itu mengayun-ayun, tapi sebenarnya bukan kaki, jadi hanya kain aja yang terlihat. Ya, bajunya panjang dengan lengan yang sampai sini. Dia sudah mulai fokus ke... Itu di atas dia? Di atas, ya. Di atas. Jadi duduk atau kakinya menggelantung. menggelantung. Harusnya sih terlihat kaki, tapi yang Nyai lihat itu hanya kain aja. Danu standby, sebentar lagi kita akan matikan lampunya. Jadi Danu boleh mulai eksplor di sana dengan pencahayaan dari night vision, yang mana artinya tidak ada pencahayaan sama sekali. Jadi lampu di kamera aku yang aku backup ini itu bakal Iya betul. Nah oke. Jadi lampu akan kita matiin ya yang di sana ya. Oke, karena kita lumayan jauh ke sana, Danu boleh tetap lanjut, asal jangan begitu jauh dari kamera, dari bangku itu, karena audio yang dipakai saat ini adalah audio dari kamera.
Ih, ini udah ada nih dah. Ini nih, ya. Dia ngehengnya di sini lagi. Iya. Ini. Ini sosok apa? Botak kan? Kan Nih, Iya, itu kepala botak. merinding. record ya? Record ya? Udah. Dia ngehengnya pas banget lagi kepalanya nongol di situ. Pernah saya ada dua tempat, dalam artian di sini saya dagang, di sana saya dagang. Nah pada saat itu saya dagang di sana laku, di tempat istri saya nungguin laku. Akhirnya kan saya bingung. Nah terus tiba-tiba ada seorang pelajar, tapi setelah itu dia bilang, udah Pak tinggal aja, nanti saya yang nungguin, saya yang bantuin. Itu dia bilang. Nah setelah itu saya datang ke istri saya bilang gimana di sini? Ya begini, serba kurang, dalam artian karena laku serba kurang. Nah terus di sana aku ditinggal, ada yang nungguin di sana, gitu, ada yang bantuin dalam artian. Nah setelah saya kembali ke sana, itu uang itu ada di situ, dan paginya itu saya menanyakan pada orang yang kemah itu, dalam arti peserta kemah, Dek, temennya yang satu kemana? Saya bilang gitu, teman yang mana? Itu yang semalam sama Dede itu, yang sama Ade itu, gitu. Enggak Pak, teman saya cuma sebegini, cuma 6. Lah enggak, ada 1, gitu. Nah setelah, oh ya saya ngerti, saya paham, dan seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Saya juga dalam arti nggak tahu siapa, tapi itulah. Jadi kejadian-kejadian seperti itu yang pernah saya alami. Oke guys, jadi hari ini kita berada di tempat di mana saya melakukan MOS atau Moment of Silence. Di sini kita bisa lihat, karena tadi habis hujan, udaranya terasa lumayan sejuk, dan kemudian tadi pada saat kita menuju ke lokasi MOS ini, itu kita melewati pohon-pohon beringin yang sangat besar, tapi terasa aroma rumputnya itu terasa sekali sih pada saat aku ngelewatin tempat ini. Dan ini tampaknya kayak bangunan-bangunan tua gitu ya teman-teman. Jadi bangunan-bangunan tua, semacam pendopo, bisa aku bilang pendopo. Untuk pendopo ini masih terawat, masih dalam kondisi bagus teman-teman. Ini saat ini nih Nyai, Danu udah keliling dari ruangan. Kalau tadi kan kita lihat di satu titik ya. Dan ini sekarang keliling dari tempatnya nih. Iya. Untuk bangunan yang terbengkalai cukup lama, masih bagus banget ini. Masih bagus, walaupun tadi memang dindingnya agak roboh, tapi kokohnya tuh masih ada. Atap itu masih kokoh banget. Ya, cuman depan kiri kanan belakangnya sudah hutan, Mas Erik. Oke. Ya, bangunan ini aja yang lantai yang Mas Danu MOS ini. Tapi di luar itu tumbuhannya Hutan. udah yang merambat gitu, hutan hutan oke, rambat oke, yang susah juga kan sebenarnya kalau kita keluar itu harus benar-benar dipenclas ya Iya, pohon-pohonnya iya. untuk bisa dilewatin sama kita. Yang ada pohon beringinnya di sini juga. Iya, pohon beringin yang luar biasa besar itu tua sekali, mungkin pohonnya udah ratusan tahun. Aku mulai merasakan kedatangan satu sosok di sini. Ya, tadi pas pertama kali kita lagi bahas tentang Ibu Mumun, tiba-tiba ada suara. Aku rasa dia ada posisi sini guys. Jadi nggak jauh sama tempat duduk aku tadi.
Bener-bener suaranya tuh kedengeran jelas di sini. Kayak bunyi petak. Kayak sesuatu benda yang apa ya? Sesuatu benda yang jatuh, tapi di sini itu nggak ada benda. Kalau dari atap itu nggak mungkin, guys. Karena atapnya ini masih terawat dengan rapi. Ini yang anak kecil Yang itu. ngegantung. Iya, yang ngegantung. Makanya Danu Iya. ngelihatnya kayak gitu. Iya. Ini berarti nih, dia ke atas. Dia udah makanya. mulai terganggu sama anak ini. Karena dia bersenandung. Mhm. Dia bersenandung lirih. Aku tadi baru aja balik kamera dari sini, ya, menuju ke sini. Itu aku ngeliat di ujung sana. Mungkin kalau bisa tertangkap oleh kamera, itu ada sosok anak kecil yang berlari. Ya, ada sosok anak kecil yang berlari. Dia cepat, dan juga sosok anak kecilnya ini pendek, teman-teman. Sosok anak kecilnya ini pendek. Ada satu orang di sini. Oke. Aku berharap kita dapat interaksi sebanyak mungkin di sini. Tentunya interaksi yang baik, bukan interaksi yang negatif. Kayaknya lebih seru kalau misalnya kita ke sana sekarang, Nyai. Iya. Kita coba melakukan penelusuran di sekitar tempat dari Mas Danu sekarang ini. Iya. Dikasih apa ya? Ini ada sosok perempuan yang udah mulai mantau Mas Danu. Ya, perempuan ini sudah setengah tua. Oke. Ya. Nggak satu musik, nggak tahu gimana. Dia kayaknya merasa ini tamu di lokasi ini, tapi nggak sowan ke dia. Oke. Tapi keberadaan dia datang ini, makhluk sekitarnya agak hening. Agak hening. Kayaknya cukup sosok yang dihormati. Oke, teman-teman. Aku coba memfokuskan diri tentang sosok yang baru aja datang masuk ke lokasi saat ini kita berada. Oke. Jadi kita sudah dapat satu sosok. Nah, itu dia, guys. Oh my god, dia larinya cepet banget. Masih sosok anak kecil yang tadi. Ya, apa yang dibilang Nyai tadi, ini sekarang Danu baru bilang nih. Sampai lokasi-lokasinya gitu loh. Nah, ini dia, guys. Mungkin kalau seandainya kamera ini bisa melihat apa yang ada di atap kali ini ada sosok perempuan bergentayangan ada di atas, teman-teman. Ada di atas. Aku pastikan dulu dia bukan sosok yang jahat ya, teman-teman. Jadi sosok ini merupakan perempuan, ya. Dia perempuan. Kemudian dia berbaju putih, teman-teman. Dia berbaju putih dengan rambut yang panjang. Di mana sosok ini terus berterbangan di daerah atap saat ini kita berada. Oke, kita coba mengarah ke sana. Oke, Nyai, kita udah lumayan. Tuh ada. Iya. Nah, sembunyi tadi, lagi, iya. sembunyi lagi dari situ. Banyak yang tertangkap kamera. Jadi ini sekarang kondisinya dengan entitas yang sebanyak itu berinteraksi maupun sekelebat Iya. di sekitar Mas Danu. Kira-kira nih, Nyai, kalau misalnya kita tambah jumlah manusianya untuk datang ke tempat ini, kira-kira itu mereka masih tetap berada di situ dan berinteraksi dengan kita nggak, Nyai? Ya, akan bikin mereka tetap di situ supaya kita bisa berinteraksi sama mereka. Oke, kayak dikunci gitu ya, berarti, iya. supaya nggak bisa keluar. Mungkin yang di sana, ya anak kecil ini ada di sana, yang anak kecil baju putih di atap juga memang
menetap di situ juga. Tapi yang wanita tua ini dia nih datang kayak cek kenapa ada apa ini, ini siapa. Tapi semua yang ada di sekitar sangat segan dan hormat sama sosok ini. Nah, jadi itu juga akan jadi salah satu target dari tugasnya Dika malam hari ini ya. Iya. Jadi tugas Dika adalah untuk mendapatkan ya itu tadi entitas yang sudah diterangkan oleh Nyai di tempat yang emang kalau dilihat Mystery Seekers sekarang ini kita lihat ini pohon yang tadi Nyai bilang besar itu ya? Iya, ini belum yang besar. Ada lagi yang lebih besar lagi. Ada yang lebih besar lagi. Iya. Ini kayaknya himpunan pohon bambunya. Ada lagi pohon beringin yang sangat-sangat besar. 5 orang melingkari itu nggak cukup. Wow. Saking besarnya. Jadi Mystery Seekers apa yang kita lihat sekarang atau tempat di mana Mas Danu sekarang melakukan MOS, baik di dalam maupun di luar, memang suasananya itu ya nggak friendly. Suasananya itu ya mencekam. Nah, ini yang wewe gombel yang Mas Danu lihat. Di mana dia? Di sini. Ini. Iya. Wewe gombel ini jenis jin yang lumayan jahil terhadap anak-anak kecil. Jadi bagi orang tua yang membawa anak-anak, mohon juga jangan sembarangan, terutama di pergantian siang ke malam, maghrib. Ya, anak-anak tetap harus ada dalam jangkauan orang tua. Kalau misalnya di luar rumah, misalkan tetap dipegang. Kalau misalnya di luar rumah, apalagi kebetulan lagi ada di sini, anak-anak jangan lepas dari pegangan tangan. Gitu ya. Mereka ini bisa memanipulasi pandangan kita. Ada sosok anaknya di sana tapi kita tidak bisa lihat. Gitu. Kecuali kita buka tabir penguncian dari si WW ini supaya kita bisa ngeliat anak-anak yang diculik. Gitu. Dan korban WW gombel ini lumayan kasihan ya, karena anak-anak yang diculik dan culiknya misalnya beberapa hari, 1-2 hari, itu biasanya mereka akan kesulitan berbicara. Tujuannya jelas Mas, supaya mereka tidak bisa menceritakan apa yang mereka alami selama diculik oleh makhluk halus ini. Wow, gitu. Mystery Seekers, sebelum mereka entitas yang ada di sekitar Mas Danu menghilang, kayaknya lebih seru kalau misalnya kita kesana sekarang, Nyai. Kita coba melakukan penelusuran di sekitar tempat dari Mas Danu sekarang ini. Dika siap ya? Oke, let's go bro. Jadi ada anak kecil yang bersenandung lirih yang tadi ada di atap aulanya Mas Danu. Ini salah satunya di sini. Ini kolong WW juga di sini. Mystery Seekers, sesi MOS yang dijalani Indigos investigator kami Danu M. Priyogo membuat semua tim tak nyaman. Pasalnya, situasi mistis menjurus bahaya tengah mengintai Danu. Pada episode selanjutnya, Eric Pierre, Ratu Aura, dan Dika Ensa akan melakukan penelusuran mendalam di bangunan aula terbengkalai ini, di mana spot ini adalah salah satu lokasi favorit kemunculan Mumun di Buperta. Danu. Halo Bang. Gimana? Gimana, panas Sayang? ya? Hawanya panasnya panas. Aman. Panas bukan apa ya? Di luar kan hujan ya, Mi? Iya. Harusnya hawanya tuh sejuk. Iya. Cuma pas aku masuk ke daerah ini, pendopo ini, semakin lama tuh semakin panas, gerah rasanya. Itu adalah, aku rasa sih energi yang mereka keluarin untuk ada di tempat ini. Wow, oke. Dan kita lihat dari tadi, kita ngeliat di monitor itu, mungkin dari 1 atau 2 sisi. Ternyata selama ini Mystery Seekers, kamera yang di depan ini itu membelakangi hutan yang seperti ini. Saya coba panggil 3 yang tadi nampakin ya. Satu anak laki-laki kecil, tubuhnya agak gempal, dengan rambut kepala plontos, tapi jenisnya bukan tuyul, memang anak jin. Ini ada
Mas Erik, boleh kita kesini? Oh iya, itu udah dapet. Ini dia. Dan itu besar banget nih. Iya. Itu besar banget, dia ada di luar sana. Ini sosoknya tinggi, tadi kakinya agak nyatu karena memang ada ikatan. Tuh. Ya, ini. Aha. Ah, ini yang kakinya terikat. Oh itu yang Sosok terikat? pocong sebenarnya. Oh, oke. Ya, sosok pocong. Beberapa entitas mistis berhasil terekam teknologi audio visual kami. Salah satunya adalah kemunculan danyang besar.